Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harapkan anak ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga pelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Baiklah, pelajaran kita kali ini yaitu tentang tema 4, bulan Ramadan yang indah dengan submateri puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa agar pelajaran kita berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, submateri pembelajaran kita yaitu puasa di bulan Ramadan. Tujuan kita mempelajari hal ini yang pertama yaitu agar peserta didik mampu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sebagai implementasi dari rukun Islam dengan sempurna. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap sabarnya sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah pengertian dan hukum puasa Ramadan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Puasa secara bahasa adalah menahan atau mengekang. Sedangkan secara istilah, puasa adalah suatu ibadah berupa menahan lapar, haus, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan syarat tertentu. Perintah melaksanakan puasa Ramadan diberikan pada tahun kedua Hijriah. Perintah melaksanakan puasa terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, dari pengertian tersebut, ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak ibu semuanya pasti mau menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya, termasuk melakukan puasa Ramadan. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu bisa membedakan baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Sedangkan syarat wajib puasa adalah yang pertama berakal sehat, yang kedua balik atau dewasa,
Yang ketiga, kuat melaksanakan puasa. Rukun puasa. Nah, rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu niat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Berarti niat puasa ini kita bacakan di malam bulan Ramadan dan besoknya kita berpuasa. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Nah, nampak di sana dia makan dengan lahap, tetapi disengajanya pada siang bulan Ramadan, maka hal itu dapat membatalkan puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau anak-anak ibu muntahnya tidak disengaja, itu puasanya boleh dilanjutkan dengan syarat berkumur-kumur. Tetapi kalau muntahnya disengaja dan dibikin-bikin, maka puasanya batal dan tidak boleh dilanjutkan. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi perempuan, karena yang melahirkan itu hanya perempuan saja. Berarti bagi laki-laki tidak ada halangannya. Dan yang keempat, hilang hak akal atau gila. Itu ada gambarnya seperti orang gila dia. Kalau dia sedang berpuasa dan menjadi gila, maka puasanya akan batal. Yang kelima yaitu murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Kalau dia telah keluar dari agama Islam, otomatis dia tidak, puasa yang dilakukannya akan menjadi batal. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu ada 5 yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baiklah, Ibu harapkan dari kelima materi kita tadi, anak-anak Ibu dapat menghafal dan mengulanginya lagi dan memahaminya di rumah dan di sekolah. Untuk mengetahui materi tersebut telah kalian pahami, maka di sini Ibu menyusun ada 3 buah pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, orang yang melakukan puasa dengan ikhlas, maka hadiahnya adalah takwa. Bagaimanakah cara kita sebagai seorang muslim untuk memperoleh predikat takwa tersebut? Silahkan kalian jelaskan. Yang kedua, salah satu syarat wajib puasa adalah kuat berpuasa. Yang dimaksud dengan orang kuat adalah orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Apakah orang yang sedang bekerja keras diwajibkan berpuasa? Silahkan kalian jawab. Yang ketiga, rukun puasa yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa yang Ananda ketahui. Dari ketiga pertanyaan tadi, silahkan Ananda jawab dengan baik dengan cara menganalisisnya dan kalian jawab dengan baik dan benar. Baiklah, sekian dan terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Kita sudahi pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.